Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini direkam pada tanggal 6 Juli tahun 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham PTBA. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 nanti. Di luar saham PTBA, kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest. Dikatakan layak invest karena memenuhi 3 kriteria penting, yaitu fundamentalnya mewah, yang kedua valuasinya murah, dan yang ketiga prospeknya cerah. Ya. Nah, kalau Anda lagi buru-buru banget nih, lagi dalam perjalanan, lagi di kendaraan, lagi ingin melakukan hal yang penting lainnya, Anda bisa ambil 3 bocoran saham yang layak investnya sekarang juga. Link akses bocoran 3 saham yang layak investnya saya taruh di deskripsi video ini. Kalau Anda lagi lowong, ya, kalau Anda lagi nggak ngapa-ngapain, lagi punya banyak waktu, Anda ambilnya nanti saja. Ambil 3 bocoran layak investnya nanti saja setelah Anda selesai menonton video menghitung valuasinya saham PTBA ini. Ya. Kita kembali ke Excel. Ya. Nah, sebelum kita mulai menghitung valuasinya saham PTBA ini, saya ingin menjelaskan apa itu dividen. Kenapa dijelaskan dulu? Karena ya, kita memproyeksikan harga murah, wajar, dan mahalnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 nanti. Kalau Anda tidak mengerti apa itu dividen, Anda ditakutkan tidak dapat mengikuti video ini, ya, mengikuti alur video ini. Juga kebingungan tentang pembahasan video ini seperti apa gitu ya. Nah, makanya saya jelaskan dulu apa itu dividen. Gini, PTBA ini kan ya perusahaan yang bergerak di pertambangan batu bara, ya, pertambangan batu bara, dan dia ini mengelola bisnisnya. Dari bisnisnya ini dia menghasilkan keuntungan atau laba. Nah, dari laba itu dibagikanlah sebagian labanya kepada para investornya. Dia punya menghasilkan laba, labanya berapa dibagikan sebagian kepada investornya. Nah, yang dibagikan sebagian pada investornya ini, ya, ini disebut dividen. Nah, gini, contohnya tahun 2019, ya, dia memiliki laba kuartal 4 2019, dia labanya 4 triliun rupiah. Dari 4 triliun rupiah ini dibagi dengan jumlah saham yang beredar, yaitu 11,5 miliar lembar saham. Didapatilah kalau per lembar saham labanya itu 352. Nah, 352 ini laba per lembar saham. Lalu dari 352 ini dibagikan kepada para investornya 326. Jadi nggak semua tuh yang dibagikan nama dia nih tahun 2019. Hanya 326 rupiah saja per lembar saham. Atau 93%-nya dari labanya. 93% dari labanya yang dibagikan kepada para investornya. Nah, 93% inilah yang disebut DPR. Seperti itu. Contoh lain, tahun 2020 dia labanya 2,3 triliun rupiah. Dari 2,3 triliun rupiah ini dibagi dengan jumlah saham yang beredar, didapatilah per lembar saham 207 rupiah. Ya. Dari 207 rupiah ini, dia membagikan 75 rupiah kepada para investornya. Atau 36%-nya dibagikan kepada para investornya. Seperti itu. Sampai sini saya harap Anda sudah paham apa itu dividen, apa itu DPR. Ya. Sekarang, untuk kita bisa dapat kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya, ya, kita harus mengerjakan 2 PR dulu. Yang pertama, PR-nya kita harus memproyeksikan besaran DPR kuartal 4 2023 nanti berapa. Ya. Yang kedua, proyeksikan besaran labanya di kuartal 4 2023 nanti berapa. Ya. Kan baru dari kuartal 1 nih. Ya. Kita proyeksikan dulu tuh kuartal 4-nya berapa. Nah. Cuma sebelum kita mulai menghitung harga wajarnya sampai TBA ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini, saya minta tolong, saya percayakan kepada Anda untuk tekan tombol like dan subscribe video ini. Untuk Anda yang sudah menekan tombol like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sekarang, mari kita kerjakan PR pertama. PR pertamanya, ya, berapa besaran DPR-nya? Ya.
Nah, kalau kita lihat dalam 4 tahun terakhir, rata-rata dia membagikan dividen, ya, DPR-nya lebih dari 90%, ya. Rata-ratanya lebih dari 90%. Hanya tahun 2020 aja dia membagikan 36. Selebihnya di atas 90% semua. Nah, kalau Anda mau pesimis, ya, ini diisi dengan 36%. Kalau Anda mau pesimis. Kalau mau Anda yang confident, yang wajarnya perusahaan bagi, ya 50%. Kenapa 50%? Karena biasanya wajarnya perusahaan membagikan 50% untuk perusahaan, 50% untuk para investor. Seperti itu. Kalau Anda mau optimisnya, nah, saya rasa janganlah ambil yang 100%. Kenapa? Karena seperti saya bilang di video sebelumnya, ya, harga batu bara lagi turun. Walaupun turunnya tidak seperti tahun 2020, tapi tetap terjadi penurunan. Ya. Maka, kalau Anda optimis banget, ya Anda ambil yang 93%. Di sini, 93%. Ini kalau paling optimisnya Anda. Seperti itu. Saya berapa? Saya optimis. Walaupun terjadi penurunan harga batu bara, mungkin saja dia masih royal kepada para investornya. Jadi dia membagikan 93% lagi nih labanya seperti tahun 2019 dulu. Seperti itu. PR pertama selesai. Sekarang PR kedua. Berapa kisaran perubahan persentase di kuartal 4 nanti? Perubahan laba di kuartal 4 nanti. Jika kita lihat nih 4 tahun belakangan, ya, dari tahun 2019 sampai 2022, dia terjadi perubahan di atas 100%. Perubahannya di atas 100%. Kalau Anda mau pesimis banget, ya perubahannya tahun 2020, yaitu 164%. Itu kalau Anda pesimis banget. Cuman bagi saya sendiri pribadi, walaupun harga batu bara turun, masa dia berubahnya sama kayak tahun 2020 yang harganya anjlok, ya, anjlok parah, ya mungkin saja nggak seperti itu, gitu. Mungkin saja seperti itu. Jadi saya mengambil angka yang menurut saya normalnya. Normalnya berapa? Menurut saya normalnya dia seperti tahun 2019, yaitu 257%. Min, kenapa nggak ngambil yang angka yang kayak tahun 2021? Kan gede banget tuh naiknya. Ingat sekali lagi, harga batu bara lagi turun. Ya kita nggak tahu ke depannya apakah akan meningkat lagi atau tidak. Ya. Cuman kalau meningkat lagi pun menurut saya nggak akan sebesar ini. Apakah akan sama seperti tahun 2022? Ya, belum tentu juga. Karena ya, mengingat kembali harga batu bara saat ini di video ini dibuat pun belum terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Ya. Maka saya mengambil angka wajarnya di 257%. Kalau dia labanya naik 257%, maka dividen yang Anda akan dapatkan jika masuk di harga sekarang di 2.810 itu hampir 12% untuk dividen yieldnya. Terus untuk SOBD, apa itu SOBD? SOBD itu skor optimal besaran dividen. Ya. Skor optimal ini kalau di atas 1 itu bagus. Ya, bagus. Jadi Anda cari aja yang saham-saham yang SOBD-nya di atas 1. Ya. Kalau di bawah 1 ya itu kurang bagus, kurang baik. Ya. Mendekati 1 ya bisalah dipertimbangkan gitu ya. Tapi kalau di atas 1 itu cukup baik. Ya, sudah cukup baik. Bisa Anda pertimbangkan untuk segera masuk ya. Tapi ini bukan ajakan ya. Ini hanya menjelaskan SOBD ya. Ini SOBD. Terus untuk harga murahnya masih 19% lagi. Untuk harga wajarnya masih 79% lagi. Untuk harga mahalnya masih 139% lagi. Seperti itu. Min, coba deh ngambil labanya yang pesimis. Oke, pesimis 164 ya kayak tahun 2020. Oke. Bisa 164 misal. Nah, kalau kita perubahan labanya di 164%, maka dividen yang Anda dapatkan kalau beli di harga sekarang itu 8,8%. Ya. SOBD-nya kurang dari 1 ya. 0,95 itu cukup jelek ya, karena kurang dari 1. Terus harga murahnya udah kelewat 12%, harga wajarnya
masih potensi naik 32%, harga mahalnya masih potensi naik 76%. Dengan begitu dapat disimpulkan kalau valuasi saham PTBA ini sedang berada di harga murahnya. Harga murahnya. Udah kelewat 12% sih, tapi masih di kisaran-kisaran harga murahnya. Dan akan mendekati harga wajarnya. Itu kalau Anda pesimis banget. Kalau nggak, labanya naik hanya 164%. Kalau tadi yang menurut saya wajar yaitu naikin 257, masih di kisaran harga wajarnya juga, atau akan mendekati harga wajarnya, seperti itu. Nah, buat Anda yang sahamnya mau dihitung juga besaran kisaran harga wajarnya seperti sampai TBA ini, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analisa di kolom komentar. Silakan, monggo. Nah, sekarang template Excel yang Anda lihat ini namanya Xnet, singkatan dari saham nyantai Excel template. Kalau Anda punya Xnet ini, setidaknya Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar saham-saham yang Anda miliki atau yang sedang Anda incar, tanpa perlu lagi merequest kepada kami. Seperti yang baru Anda tonton langkah-langkahnya di video ini. Kalaupun Anda harus request ke kami juga nggak tahu kapan kami bisa mengabulkan request Anda, karena antrian requestnya banyak. Terus yang kedua, manfaat kedua, Anda nggak gampang FOMO ketika saham yang Anda incar sedang naik tinggi. Ataupun Anda juga nggak gampang ketakutan ketika saham yang Anda sedang pegang turun harganya. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya saham tersebut. Link info pembelian Xnet ini saya taruh di kolom deskripsi. Nah, Xnet tadi adalah penawaran berbayar dari saham nyantai. Sekarang ada penawaran gratisannya. Apa itu? Yaitu kami memiliki bocoran saham-saham yang bagi kami layak invest. Dinyatakan layak invest karena yang pertama, fundamentalnya mewah. Yang kedua, valuasinya murah. Dan yang ketiga, prospeknya cerah. Udah lolos tiga-tiganya ini. Nah, link akses bocoran saham-saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi. Buat Anda yang mau ngambil penawaran berbayar dari saham nyantai, dan buat Anda juga yang mau ngambil penawaran gratisan dari saham nyantai, sama-sama silakan menuju link yang ada di deskripsi. Seperti itu. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.